warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Ada Bu Elsa. Oh, kemana Elsa? Sakit. Nah, untuk teman kita yang tidak masuk karena sakit, kita doakan semoga mereka segera diberi kesembuhan. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anak masih ingat minggu lalu Ibu kan sudah bilang untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang Letak dan kondisi geografi negara Indonesia. pintar sekali. Di minggu ini atau di hari ini kita akan belajar tentang letak dan kondisi geografis dari negara Indonesia. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata letak dan kondisi geografis itu apa yang ada di benak kalian? Belum tahu. Baik, kalau kalian mendengar kata letak, pasti itu adalah suatu posisi dan kondisi. Jadi bagaimana suasananya, kondisinya negara Indonesia jika dilihat dari geografisnya. Ada yang tahu geografis itu apa? Nah, berarti belum dibaca ya. Jadi geografis itu kondisi di mana kita melihat Indonesia itu dari permukaannya bagaimana, apakah ada dataran tingginya, ada gunung, ada sungai, ada pantai, seperti itu. Nah, sebelum itu silahkan kalian lihat dan kalian simak dulu. Ini gambar apa? Gambar peta wilayah Indonesia. Jadi di sini kalau kalian melihat ini, apa yang kalian pikirkan dari melihat peta ini? Mungkin ada yang bilang warnanya berbeda-beda. Nah, kenapa kok warnanya berbeda-beda? Mungkin kalian ada yang bertanya seperti itu. Mengapa kok warnanya berbeda-beda? Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, di dalam suatu peta ini nanti akan ada simbol-simbolnya. Mulai dari Papua, kenapa kok berwarna orange? Terus ada yang berwarna kuning. Kenapa Jawa berwarna hijau? Lalu kenapa Sumatera ini ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna kuning. Nah, kira-kira mengapa? Hal ini akan berkaitan dengan letak geografis. Mari kita baca bersama-sama. Letak geografis adalah posisi di suatu tempat di bumi jika dilihat dari lingkungan di sekitarnya. Jadi seperti berada di dekat benua, berada di dekat samudra, ataupun berada di sekitar laut. Jadi kita bisa melihat, oh apakah ini berada di suatu perairan, ataukah berada di suatu daratan. Jadi Indonesia ini memiliki letak strategis, letak geografis yang sangat strategis. Mengapa bisa dikatakan strategis? Karena seperti jika dilihat dari peta tadi, Indonesia itu berada di sekeliling samudra. Ada samudra apa? Samudra Hindia dan juga samudra Pasifik. Jadi Indonesia ini berada di negara kepulauan, di mana dia diapit oleh beberapa pulau yang mengelilingi Indonesia. Karena itulah Indonesia itu memiliki letak yang strategis. Lalu, karena di sini kan sudah terlihat karena berada di antara dua benua dan juga dua samudra.
samudra. Jadi berpengaruh terhadap aktivitas masyarakatnya. Jadi mengapa kok bisa berpengaruh ke aktivitas masyarakatnya? Karena kalau misalkan Indonesia itu negara kepulauan, pasti memiliki banyak pulau yang di dalamnya terdapat sumber daya yang melimpah. Contohnya apa? Ada rumput laut, ada ikan, dan juga ada tambang batu bara yang mana bisa menghasilkan kekayaan untuk Indonesia. Lalu jika dilihat daripada letak astronomis, bedanya kalau letak astronomis itu letak suatu tempat di bumi yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Di sini sudah ada yang tahu garis lintang dan garis bujur itu apa? Baik, kalau anak-anak belum tahu, garis lintang itu adalah garis di mana melintangi posisi bumi. Jadi Indonesia ini berada di tengah-tengah daripada belahan dunia. Nah, kalau jika dilihat, itu Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, letak ini membuat Indonesia itu memiliki iklim tropis, yaitu hanya memiliki 2 musim, musim hujan dan juga musim kemarau. Berbeda dengan yang mereka itu tidak berada di dalam garis astronomis yang mereka memiliki iklim balikannya tropis, yaitu iklim subtropis. Jadi negara itu memiliki lebih dari 2 musim. Ada yang musim panas, musim dingin, musim gugur, dan juga musim semi. Lalu jika dilihat dari kondisi bintang alam di Indonesia, itu ada yang namanya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, dan juga pantai. Jadi Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam ragam bintang alam. Kalau dilihat dari yang sudah Ibu jelaskan, kalian bisa menyebutkan apa tidak? Di Indonesia ini atau di sekitar kalian itu ada ragam bintang alam apa saja? Ya, betul, ada gunung, ada sungai. Jadi kan kalian bisa lihat di sekitar kita ada gunung, ada sungai. Itulah yang namanya ragam bintang alam. Jadi permukaannya itu berbeda-beda. Ada yang permukaannya tinggi, ada yang permukaannya rendah. Lalu ya, ini dia yang kalian simak tadi, ada simbol warna dalam peta. Jadi ada yang mulai dari warna hijau itu ketinggian daratan 0 sampai 100 meter. Jadi ketinggiannya itu segitu. Lalu naik lagi ke gambar yang lebih coklat. Nah, itu ketinggian daratan 100 sampai 500 meter. Lalu semakin dia warnanya coklatnya semakin gelap, itu ketinggiannya semakin tinggi. Lalu kalau dari laut itu kita bisa melihat kedalamannya itu dari warnanya juga. Kalau dalam peta ada di simbolnya. Jadi setiap dia itu warnanya semakin birunya pekat, itu lautnya tandanya semakin dalam. Baik, di dalam peta ini itu ada juga simbol area. Jadi simbol area ini menunjukkan kalau di suatu daerah itu ada area apa saja. Misalnya area warna hijau itu menunjukkan tambak,
terus rawa, ada juga di mana simbol itu menunjukkan suatu persawahan dan suatu perkebunan. Ada juga bagian wilayah jasa, wilayah industri. Sekarang coba kalian catat terlebih dahulu informasi yang Ibu berikan, supaya nanti saat Ibu menyuruh kalian membaca peta, kalian sudah tahu dan juga sudah bisa menghafal apa saja simbol-simbol dari peta, mulai dari simbol area dan juga simbol warna. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Nah, di dalam peta ini itu ada yang namanya inset. Inset itu bagian kecil di dalam peta yang mana itu menunjukkan letak peta di dalam suatu siklus besar di dunia. Jadi, misalnya ini menunjukkan bahwa di sinilah wilayah Indonesia. Lalu ada arah mata angin yang menunjukkan di mana posisi di atas itu adalah utara, posisi di bawah adalah selatan, dan juga ada barat dan juga timur. Nah, anak-anak tahu tidak ini gambar peta pulau apa? Pulau Jawa, betul sekali. Jadi ini adalah peta Pulau Jawa. Nah, di sini Ibu kan sudah menjelaskan tadi ada warna-warna dalam peta. Semakin hijaunya semakin pekat, maka posisinya semakin tinggi. Ini ada keterangannya. Jadi semakin dia hijau ke coklat, semakin tinggi. Jadi bisa dilihat. Misalnya kira-kira Trenggalek itu berada di daerah mana? Misalnya di sini. Di sini ini kan ada warna kuning. Nah, makanya di Trenggalek itu banyak sekali pegunungan, berbeda dengan pulau-pulau atau kota-kota yang lain yang kondisinya itu berbeda. Lalu ini pulau apa? Pulau Kalimantan, betul sekali. Jadi di dalam Pulau Kalimantan ini semakin terlihat banyak pegunungan. Jadi di Kalimantan itu kan kita bisa melihat penampakan alamnya, itu banyak pegunungan, terus banyak sekali hutan-hutan. Jadi bisa kita lihat. Nah, lalu selanjutnya ada Pulau Sumatera. Di dalam Pulau Sumatera ini kita bisa melihat juga penampakan alam yang ada di dalamnya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Nah, Ibu akan membagi kalian ke dalam suatu kelompok di mana akan dinamakan sebagai kelompok asal. Jadi kelompok asal kalian bisa dibagi dari bangku sebelah sini merupakan kelompok 1, bangku sebelah sini kelompok 2, dan bangku sebelah sini adalah kelompok 3. Jadi kalian akan belajar bersama dulu dengan teman kalian sekelompok. Lalu dalam sekelompok, Ibu akan membagi kalian lagi menjadi ahli dalam suatu pulau-pulau. Nah, di sini Ibu mempunyai yang namanya 1, ahli Pulau Sulawesi, ahli Pulau Papua, ahli
ahli Pulau Jawa dan juga ahli Pulau Sumatera. Jadi setiap kelompok itu merupakan ahli dalam satu pulau. Jadi misalnya yang kelompok sini bagian ahli Pulau Sumatera, ahli Pulau Sulawesi, ahli Pulau Kalimantan, ahli Pulau Papua, dan ahli Pulau Jawa. Jadi nanti kalian akan bergabung dengan, misalnya ada yang dapat nomor 1 bergabung dengan nomor 1, yang nomor 2 bergabung dengan nomor 2, yang nomor 3 bergabung dengan nomor 3. Lalu kalian akan bersama-sama membahas tentang satu pulau yang telah Ibu ajarkan ke kalian tadi, yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Jadi sudah bisa dimengerti? Baik, pintar sekali. Jadi kalian nanti akan dalam satu ahli, misal Ibu memanggil ahli Pulau Jawa, nanti kalian akan bergabung dengan yang terbagi ke Pulau Jawa. Seperti itu. Sudah berbagi ke kelompok ahli pulau? Baik. Lalu silakan kalian bahas. Lalu kalian nanti akan kembali ke kelompok semula. Jadi silakan dibahas terlebih dahulu. Baik, sudah kembali ke kelompok asalnya. Sekarang Ibu akan memberi kalian suatu LKPD, di mana nanti kalian akan menuliskan tentang atau menggambarkan. Ini Ibu memberi kalian sketsa pulau. Jadi kalian akan mewarnai gambar ini dengan kondisi geografis daripada pulau itu. Misalnya di Pulau Papua, Pulau Jawa itu akan bisa dilihat perbedaannya dari kondisi geografisnya dari gambar yang telah Anda warnai. Baik, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, sudah dikerjakan. Sekarang Ibu mau meminta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ayo silakan. Nah, ya itu. Jadi Pulau Papua, kita lihat bagaimana kondisi geografis Pulau Papua. Di Pulau Papua ada banyak pegunungan tinggi dari gambar kamu. Betul apa salah? Ya, betul sekali. Jadi Papua itu berada di dalam dataran tinggi. Jadi di situ kondisi alamnya banyak apa? Pegunungan, terus hutan, seperti itu. Lalu mungkin sumber daya apa yang ada di Papua? Tambang. Baik, betul, ada tambang emas. Karena Papua ini kaya akan kondisi atau sumber daya alamnya. Dari kondisi bisa kita lihat seperti ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa kembali ke
Lalu jika kita lihat di Pulau Sulawesi itu juga banyak, tapi di Pulau Sulawesi ini itu hanya dalam keadaan dataran yang tidak terlalu tinggi, hanya di dalam posisi 500 meter sampai dengan 1.500 meter seperti itu. Jadi datarannya cukup dataran rendah saja. Itu baik. Lalu mungkin dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Baik. Jadi mungkin kalian sudah paham tentang tadi simbol-simbol peta ataupun yang lain. Jadi untuk mengasah pemahaman kalian, Ibu akan memberi beberapa pertanyaan. Misalnya ini, coba dibaca. Secara ekonomis Indonesia berada pada garis bintang. Oke, garis bintang berapa? Yang biru 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Baik, betul sekali. Jadi Indonesia itu tadi berada di dalam 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Lalu benar kalian pintar. Baik, anak-anak, Ibu mau tanya beberapa hal agar kalian juga lebih paham. Mungkin jika dikaitkan dengan kondisi geografis di sekitar sekolah kalian, misalnya ada sungai, ada pegunungan, itu kan bisa mempengaruhi kondisi mata pencaharian dari masing-masing daerah. Misalnya, jika kita berada di daerah pesisir pantai, maka kondisinya mata pencaharian warga di sekitar pantai itu nelayan. Berbeda dengan kondisi mata pencaharian orang-orang yang berada di dataran rendah, itu petani. Betul sekali. Lalu misalnya kalau sebagai kalian ini berada di daerah dengan dataran rendah atau dataran tinggi? Rendah. Betul. Kira-kira jika kalian berada di daerah dataran rendah seperti ini, mata pencaharian apa yang bisa kalian lakukan? Misalnya orang-orang di sekitar kalian itu bekerja sebagai apa? Ada bekerja sebagai petani, lalu bekerja sebagai pedagang, lalu bekerja sebagai peternak, mungkin bisa. Jadi di dataran rendah nanti kalian akan berbeda dengan teman-teman kalian yang berada di daerah dataran tinggi. Mungkin orang tua mereka bermata pencaharian sebagai pekebun ataupun yang lainnya. Lalu Ibu juga mau tanya, jika misalnya kalian berada di daerah yang terpencil, yang aksesnya sangat terbatas, mungkin kalian berada dalam pegunungan yang terpencil, mungkin apa yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian berada di kondisi seperti itu? Belum tahu. Baik, mungkin kalian akan memiliki kegiatan yang berbeda. Misalnya kalian mungkin nanti akan membantu orang tua kalian untuk
mencari ataupun yang ada sumber daya alam di daerah kalian. Misalnya jika kalian berada di daerah Papua, mungkin kalian akan membantu orang tua kalian seperti mungkin membuat sagu ataupun yang lainnya. Nanti akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sana. Jadi nanti ini berkaitan dengan apa saja yang akan kalian yang maksud ibu nanti akan berbeda dengan baik, nanti kondisi geografis kalian ini akan berbeda dari antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Jadi misalnya daerah A dengan dataran tinggi, maka akan berkaitan dengan mata pencaharian, terus makanan, lalu kegiatan ekonomi mereka sehari-hari. Misalnya dari Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan. Jadi mungkin jika kalian berada di Papua, kalian akan belajar membuat sagu sebagai makanan kalian sehari-hari, dan mereka mungkin akan menanam sagu yang sesuai dengan kondisi alam mereka. Berbeda jika kalian berada di Jawa, maka kalian akan menanamnya padi karena sesuai atau cocok dengan kondisi geografis dari negara Indonesia. Baik anak-anak, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, berarti kalian sudah paham semua ya. Ibu menyampaikan yang terakhir ini agar kalian bisa belajar menyinggung materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kalian akan belajar lebih lanjut mengenai makanan khas, budaya khas yang ada pada masing-masing pulau di Indonesia. Seperti itu. Jadi coba kita simpulkan bersama-sama hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kita belajar tentang simbol-simbol peta, belajar tentang kondisi geografis negara Indonesia, lalu belajar tentang macam-macam profesi yang ada di negara Indonesia. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita melakukan SDG bersama. Soalnya kalian sudah terlihat sangat lelah. Agar mengembalikan semangat kalian, mari kita SDG untuk menyanyikan. Kalian tahu lagu ya? Tangan ke atas menggapai bintang. Kalian tahu? Mari bersama-sama. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Baik. Karena pembelajaran ini sudah selesai, mari bersama-sama kita berdoa agar dalam pembelajaran hari ini bisa diberikan manfaat dan juga ilmu yang baik yang bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa minggu depan ada tugas, yaitu untuk menyelesaikan sketsa kalian tadi agar lebih sempurna. Dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa. Baik, sekarang mari kita berdoa. Silakan Bapak Pas dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pembelajaran dengan Ibu hari ini. Semoga dapat memberikan kalian manfaat, dapat memberikan kalian semangat untuk mempelajari
mempelajari materi-materi lain lagi. Jadi